Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Purwanti, kelas A2 S2 PAI di Unwahas Semarang. Pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan beberapa pertanyaan sekaligus jawaban terkait dengan MSI. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Al-Quran itu kalamullah yang qadim? Al-Quran merupakan kalamullah Ta'ala, baik lafadznya maupun maknanya, darinya bermula dan kepadanya juga kembali. Allah berbicara kepadanya, lalu didengar oleh Jibril alaihi salam, kemudian dia menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Innahu laqur'anul fi kitab maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Ada di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 77, yang artinya sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia pada kitab terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbul Alamin. At-Tahawi berkata di dalam kitab akidahnya yang terkenal, sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, darinya bermula tanpa mempertanyakan bagaimana dia berkata, lalu diturunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu, lalu kaum mukminin membenarkannya dengan hak dan meyakininya bahwa dia adalah firman Allah Ta'ala secara hakiki. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk seperti manusia. Siapa yang mendengarnya lalu menuduhnya bahwa dia adalah ucapan manusia, maka dia adalah kafir. Allah juga mengecam terhadap orang-orang tersebut dengan mengancamnya dengan neraka sakor. Pertanyaan selanjutnya, apakah Nabi mendapatkan ilham? Kedudukan ilham dalam Islam, ilham juga intuisi atau inspirasi, ya, adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik Rasulullah maupun selainnya. Ilham sering dianggap oleh orang awam sebagai sebuah wangsit untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Sedemikian berharganya ilham atau wangsit tersebut, sehingga tidak jarang orang mengeluarkan biaya yang tidak terhingga atau melakukan aktivitas dan ritual yang bermacam-macam. Adapun ilham bagi Nabi atau Rasul, sebagaimana wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Asy-Syura ayat 51, yang artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Pertanyaan yang ketiga, kenapa susunan Al-Quran, surat Al-Quran tidak sesuai urutan turunnya? Jawaban saya benar. Susunan sistematika surat-surat Al-Quran tidak sesuai urutan turunnya, karena Al-Quran turun sesuai dengan tuntutan keadaan waktu pada saat itu. Turunnya itu berproses cukup lama, sekitar 22 tahun lebih. Ada kalanya hanya turun satu ayat, ada juga yang kadang-kadang turun satu surat dan seterusnya. Adapun susunan surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang adalah susunan dengan contoh Nabi Muhammad SAW kalau beliau membacanya baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Para sahabat sepakat untuk menyusun Al-Quran tidak seperti proses turunnya ayat tersebut. Untuk pertanyaan keempat,
Al-Quran mengapa disebut sebagai mukjizat yang paling besar? Jawaban saya, mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa-masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Berikutnya untuk pertanyaan yang kelima, hukum mempelajari tajwid berdasar dari Al-Quran dan hadisnya. Kita itu wajib tahu ya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari panjang pendeknya huruf yang kita baca di dalam Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang taat. Lantas, apa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid serta mempelajari ilmu tajwid tersebut? Terdapat beberapa pendapat ulama, namun sebagian besar ulama mewajibkan seorang muslim untuk mempelajari ilmu tajwid agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sih hukum wanita haid yang memegang atau membaca Al-Quran menurut 4 mazhab? Bagaimana hukumnya jika ada seorang muslimah yang sedang haid? Bolehkah baginya membaca Al-Quran untuk mendapatkan keutamaan dari membaca Al-Quran? Dalam buku membaca Al-Quran saat hadis, bolehkah? Terdapat beragam pendapat dari ulama-ulama mazhab dari kalangan 4 mazhab memiliki pandangan yang beragam akan hal itu. Di antara yang pertama adalah mazhab Hanafi. Misalnya, secara umum, mazhab ini mengharamkan bagi muslimah haid membaca Al-Quran. Hanya saja, dalam batasan atau tujuan tertentu mereka memberikan pengecualian, seperti berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran atau membacakan potongan-potongan ayat atau kosakata Al-Quran. Salah satu ulama yang berasal dari mazhab Hanafi, yakni yang bernama As-Sarahsi, mengatakan, walaisa lil haidi masul sonifi wala dukhuli al masjidi wala qiraatin ayyamin minal Qur'an, yang artinya tidak seseorang yang haid boleh memegang mushaf dan tidak pula boleh masuk ke dalam masjid, serta tidak diperbolehkan membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna. Adapun mazhab Maliki justru membolehkan bagi muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Pendapat ulama-ulama dari kalangan mazhab ini juga sering dijadikan rujukan atau hujah oleh berbagai pihak untuk membolehkan muslimah haid membaca Al-Quran, terutama untuk muslimah yang sedang menjalankan program tahfidz yang dapat menyelesaikan hafalannya sesuai target. Adapun mazhab Syafi'i menganut pemahaman yang sangat ketat, yaitu melarang muslimah haid membaca Al-Quran. Salah satu ulama mazhab ini, Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Al-Majmu' menjelaskan haram hukumnya bagi muslimah haid membaca Al-Quran sebagaimana jumhur ulama di kalangan mazhab tersebut. Sedangkan menurutnya, masa haid yang berlangsung beberapa hari biasanya tidak akan sampai membuat seseorang lupa pada hafalannya. Demikian untuk pertanyaan nomor 6.